Seorang pria memainkan ponselnya di kereta bawah tanah, tapi tiba-tiba ponsel itu mulai meleleh di tangannya. Dalam sekejap, ponsel itu berubah menjadi pasir dan tanah. Saat itulah dia menyadari bahwa ponsel orang-orang di sekitarnya juga mulai menghilang, tapi tak seorang pun menyadari keanehan itu. Diliputi ketakutan, dia berlari keluar dari kereta. Saat melewati telepon umum, tiba-tiba telepon itu meledak, dan telepon di dalamnya lenyap tanpa bekas. Panik, dia bergegas masuk ke sebuah toko ponsel, tapi yang dilihatnya membuatnya melongo. Ponsel-ponsel di rak telah berubah menjadi buku, dan toko ponsel itu kini berubah menjadi toko alat tulis. Kemudian rasa sakit yang tajam menusuk kepalanya. Ingatannya tentang ponsel mulai hilang, seolah-olah ponsel tidak pernah ada di dunia ini. Dan semua ini terjadi karena dia membuat kesepakatan dengan malaikat maut. Untuk setiap hari tambahan dia hidup, satu hal di dunia ini akan menghilang. Namanya Yoshiro. Dulunya, dia hanyalah seorang tukang pos biasa. Suatu hari, saat sedang mengantarkan surat, pandangannya tiba-tiba buram. Dia jatuh pingsan, kemudian di rumah sakit, dokter memberinya kabar buruk, dia menderita tumor otak ganas. Waktunya tidak banyak lagi. Diagnosis itu menghantamnya seperti petir. Dia merasa putus asa dan tidak bisa berbuat apa-apa. Pulang ke rumah, dia hanya ingin berbicara dengan kucingnya. Tapi tiba-tiba orang asing muncul di apartemennya, wajahnya persis seperti dirinya. Pria itu mengaku sebagai malaikat maut. Dan karena Yoshiro seharusnya mati besok, dia datang hari ini untuk menawarkan kesepakatan. Yoshiro bisa memilih satu hal di dunia untuk dihilangkan, dan sebagai gantinya, dia akan mendapat satu hari tambahan untuk hidup. Dia bingung harus berkata apa. Tepat saat itu ponselnya berdering. Bosnya menelepon memintanya kembali bekerja. Yoshiro ragu. Dia ingin bilang bahwa dia sakit dan tidak bisa bekerja, tapi yang keluar dari mulutnya hanyalah permintaan izin libur sehari. Melihat keraguannya, malaikat maut menyarankan agar dia menghilangkan ponsel saja. Dengan begitu tidak ada yang bisa meneleponnya untuk kerja lagi. Dan sekarang Yoshiro punya satu panggilan terakhir yang harus dilakukan. Dia membuka daftar kontaknya dan memilih untuk menelepon mantan pacarnya. Mereka bertemu di depan bioskop. Saat membicarakan kenangan lama, ada raut kesedihan di antara mereka. Yoshiro memilih meneleponnya karena begitulah cara mereka pertama kali bertemu bertahun-tahun lalu. Waktu itu dia sedang menonton film di rumah. Gadis itu salah memencet nomor dan malah terhubung ke nomornya. Mereka akhirnya mengobrol berjam-jam. Ternyata mereka punya banyak kesamaan. Sejak hari itu mereka tidak pernah kehabisan topik. Panggilan telepon mereka bisa berlangsung berjam-jam, kadang dari sore hingga subuh. Lambat laun, mereka jatuh cinta. Mereka sangat bahagia. Bahkan setelah menghabiskan hari bersama, mereka masih menelepon sampai larut malam. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Mereka putus di tahun ketiga, dan Yoshiro tidak pernah meneleponnya lagi sampai sekarang. Dia ingin memberitahunya bahwa dia sakit, tapi sebelum sempat mengatakannya, malaikat maut muncul lagi. Dan kali ini dia mengungkapkan sebuah rahasia mengejutkan. Apakah yang dikatakan malaikat maut?